Community. Akan ada pembalap-pembalap community di sini untuk bertarung di kelas 250 cc. And for the community rider, kita punya beberapa nama pembalap di sini. Seperti Iputu Dedi Maharjana, ada Yosef Kurniawan Subagio, ada Koko Helmi, ada Igede Pasek Wirajaya, ada Kadik Agus Widiantoro, Erik Saputra, Roni Sulbiakto, ada Albert Wilanda, Ezekiel Tan Elang, Aryo Rusyaningrat, dan ada Emrangga Nata di Reja bersama dengan Manuel Rapp. Oke, dan di sini kembali lagi kami menjaga kalian Pertamina Mandalika International Circuit dengan top speed on the main straight. Ada beberapa tikungan seperti 6 tikungan kiri dan tikungan kanan, 17 tikungan di total tikungannya ada di sirkuit ini, 4,3 km. Dan sektor pertama terdiri dari 4 tikungan, dan sektor kedua terdiri dari 5 tikungan, dari tikungan kelima sampai tikungan 9. Sektor ketiga hanya 3 tikungan saja, dan akhirnya ada 5 tikungan terakhir dari tikungan 13 menuju ke tikungan 17 di sektor yang keempat. Seperti kalian bisa melihat di sini, the most demanding braking point dari tikungan pertama 10 dan 13, dan high tire stress zone atau sesi yang paling memakan ban atau paling meningkatkan suhu ban itu dari tikungan sebelum tikungan ke-16, the entry of the turn 16. Back on the next race now. Masuki race yang selanjutnya is the race for 250cc community. Mungkin sudah warm up lap ini ya, dan kita akan langsung start race-nya. Kalau kalian sudah melihat lampu merah, itu artinya race-nya akan segera dimulaikan. 61,2 derajat Celcius dari kondisi track temperature atau suhu temperatur dari sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Akan ada 12 pembalap untuk memperebutkan posisi top 3 di race kali ini. Manuel Rapp akan menjadi the pole sitter. Akan ada Igede Pasek Wirajaya dan Erik Saputra di posisi ketiga. Kita lihat who's gonna be the winner of this race. The lights is about to go out. Okay, they're preparing their hand on the gas, finger on the clutch. Lights is out and away we go. Wheelie start on the back of the row here, and good start for Erik Saputra memasuki tikungan yang pertama. Erik Saputra make his way onto the P1 of this race, going really fast. Erik Saputra make a gap in front of to the second rider, number 57 Igede Pasek Wirajaya. Really fast he is going. Erik Saputra is trying to make a birthday gift, birthday present to his daughter. Going to the next turn now, we going tikungan ketiga cepat sekali, left-handers going fast. Erik Saputra follow up by Igede Pasek Wirajaya. Kita masih melaju di sini. Erik Saputra is making a really good start, and Erik Saputra with the top speed 147. The fastest sectors one adalah Yosef Kurniawan Subagio yang menjadi tercepat di sektor yang pertama, masih melaju di sini. Erik Saputra gaping away. He is pulling away from the riders behind them. Memberikan yang terbaik tentunya untuk seorang putri yang lagi menonton di rumah ataupun sudah mendukung langsung di sirkuit ini. A little bit wobbling the front end of the bike. Memasuki tikungan selanjutnya di sini. Langsung going out, all in on the curb. Tikungan ke kiri, ini dia teman-teman semuanya. Sektor yang selanjutnya, sektor yang keempat di tikungan 13, 14, 15, 16 dan tikungan ke-17. Sudah di sektor terakhir ada 2 pembalap yang gapnya nampak jelas, nampak signifikan dari pembalap yang ada di belakangnya mereka. Erik Saputra surviving the attack of Igede Pasek Wirajaya, guys. Masih mengejar di sini. The class are same, the top speed, the settings of the bike pretty
close to one to another. Mengejar lagi, memasuki tikungan yang terakhir. 2 tikungan terakhir masih dengan Erik Saputra. Ada terjadi 3 wide di sini. 3 pembalap dengan racing lainnya masing-masing memasuki tikungan ke-17. Apa yang akan terjadi? Erik Saputra mulai dikejar perlahan tapi pasti. Igede Pasek mencoba untuk making close his gap to the rider in front of him. The leader of the race is still Erik Saputra. 147 km per jam, dan ada 2 pembalap yang going side by side. Di sini ada Rangga Nata Direja bersama dengan Roni Subiakto going side by side towards the faces, and then Roni Subiakto mendapatkan posisi ketiga sekarang, di tepat di depannya seorang Rangga Nata Direja. Absolutely good race though we're having at the community class. Baik sekali, masih nge-push di sini. 5 lap tersisa, memberikan yang terbaik tentunya. Dan masuki sektor-sektor yang selanjutnya. Tikungan kanan, right handers now, and we got Alex. It's on pull back on the live stream studio. Alex, I'm back. Oke, kita kembali lagi teman-teman semuanya. Sempat tadi kita sudah menyaksikan National Sport 250cc. Kali ini teman-teman komunitas dari Sport 250cc sedang fight di dalam track untuk bisa menyelesaikan lap by lapnya, di mana tersisa 5 lap lagi dan terjadi banyak sekali overtaking di awal-awal lap yang sudah terjadi. Mr. Erik Saputra yang fight dari posisi ketiga, 2 dan 1 kali ini berada atau bertengger di urutan pertamanya dengan gap 0.952 detik, dan sedangkan Igede Pasek Wirayana berada di urutannya keduanya, dan juga M. Rangga Nata Direja. Oh, terjatuh cukup deras di sana dengan nomor startnya 57. Igede Pasek harus terjatuh yang berada di urutan keduanya, sehingga posisi kedua harus diambil alih oleh M. Rangga Nata Direja di sini teman-teman semuanya. One and only sendirian saja di sana mengatur kontrol dari motor yang dia gunakan dengan nomor keramatnya 77. Mr. Erik Saputra, wow, hampir saja slide di bagian belakang ataupun ban bagian belakangnya, namun dia melakukan save yang sangat tepat di sana, sehingga 4 laps lagi akan menyelesaikan tugas dari Mr. Erik Saputra untuk bisa memberikan kado terindah ulang tahun kedua ataupun ulang tahun untuk anak tercintanya Nara di sana. Kita akan tunggu saja teman-teman semuanya dengan speed 250cc di sini menjadi yang tercepat daripada yang tercepat. 167.4 km per jam sudah ditorehkan Kadek Agus Widiantoro yang bertengger di urutan kelima. Namun terlihat Erik tanpa perlu speed terlalu tinggi, namun dia paham bagaimana harus bisa mengontrol dirinya dan juga pace untuk dirinya, karena dia tidak ingin melakukan kesalahan seperti di tahun 2024 yang cukup sering terjatuh. Namun kali ini nice smooth untuk Erik Saputra, dan kita akan melihat fight di urutan 3, 4 dan bahkan urutan yang kelima. Ya, luar biasa sekali. Di sini sudah ada Roni Subiakto yang mengejar seorang Erik Saputra, tapi gapnya di sini bisa terlihat 7 detik gapnya dari seorang Erik Saputra. He just needs to control the position, control the performance, karena seperti yang di 1000cc dia sempat jatuh beberapa kali pada saat posisi lagi leader atau lagi memimpin race-nya. Dan ini dia, what a good overtaking maneuver yang diambil dari seorang Rangga. Mungkin ini seorang Rangga yang mengovertake seorang Roni Subiakto kalau tidak salah. Luar biasa sekali Emmanuel. Amazing overtake, and is back down the inside. Roni Subiakto back on the road, back on the business here. Overtake and cruise away atau kabur dari kejaran posisi ketiga. Yes, inilah dia. Terus kita pantau pergerakan dari urutan 2, 3 dan sampai urutan yang keempat. Nampaknya kita harus melakukan kurang dari pandangan kita untuk Mr. Erik Saputra, karena gapnya cukup jauh 7.3. Jadi kita hanya menikmati pergerakan. Inilah dia rekan-rekan komunitas yang berjumlah 12. Nampaknya do not start satu pebalap Aryo Rusia Ningrat. Dia tidak melakukan jalannya start pada saat start sudah dimulai. Dia harus terhenti di sana, mungkin mechanical problem dari yang dia dapati di sana. 3 pebalap, 1 pebalap akan ikut bermain berada di urutan di belakang di sana untuk memperebutkan posisi kedua, urutan ketiga dan urutan yang keempat. Poin demi poin tetap kita akan catat, karena kenapa? Karena nantinya akan tetap ada juara umum untuk komunitas di sini teman-teman, di akhir puncak kita, di akhir season kita di tahun 2025. Nice, terus fight di sini tidak kendur sama sekali, terus memaksimalkan throttle yang mereka gunakan. Keunggulan dari salah satu peserta kita side by side, dan kali ini overtake terjadi. Nice overtake di R1, masuk lagi terlalu melebar sehingga overtake itu terlihat sia-sia. Yes, Roni Subiakto just back on his sweet bike.
Really unfortunate Manuel Rapp for the overtaking maneuver, but he missed that. Manuel Rapp against the Ronnie Subiaco. Who is going to be the end? He's come, Manuel Rapp. Randy Orton going to be overtaken on inside again, going side by side. Amazing one for Manuel Rapp. Is trying to be aggressive, but Subiaco, Ronnie Subiaco, defended it right away. He's come, Manuel Rapp, and we get one more person coming. We have Rangga to fight against the two riders in front of him, but he's the one who's making a big difference here. Seorang Rangga Natireja yang membuat performa yang sangat baik sekali di sini, sudah menyempitkan posisinya di posisi antara Manuel Rapp dan juga Ronnie Subiaco di sini. Baik sekali, apakah dia akan langsung mengambil posisi leader atau dia pertahankan situ, dan masih dipertahankan. Manuel Rapp mencoba untuk membayang-bayangi, trying to build momentum, membangun momentum untuk overtaking manuver, mengambil sisi terluar dari sirkuit, a little bit wide, tidak untung dalam segi akselerasi. Dan kita masuk ke deselerasi tikungan ke-13 sekarang, tikungan kiri, tikungan kanan, masih dengan Ronnie Subiaco memimpin grup kali ini di posisi yang kedua. Bisakah dia mempertahankan posisi kedua sampai dengan dari lap terakhir dari sirkuit ini? We get one more to go. Rangga Natireja coming towards the final zone of this race. It is going to be the right-hander and then quickly moving to the left-hander, tikungan ke kiri. Ini dia Rangga Natireja versus Ronnie Subiaco memasuki ke lap yang kedua, lap 2 terakhir guys, dan memasuki satu lap. Yap, kita tunggu sesaat lagi teman-teman semuanya, bahwa nampaknya Mr. Erik Saputra masih terlalu tangguh untuk bisa dibendung dari dominasi yang sangat kuat, gap 12 detik teman-teman semuanya. Namun Ronnie Subiaco bersama dengan Rangga Natireja, di mana mereka masih memiliki chance yang sama untuk bisa saling silih berganti posisi 2 dan 3. Kita akan tunggu sesaat lagi. Kita akan tunggu dari 2 lap yang akan kita saksikan. Bagi para seluruh teman-teman semuanya, jangan lupa di subscribe dari channel YouTube-nya Mandalika Racing Series, oke? Dan juga di share untuk teman-teman semuanya yang bisa menyaksikan secara live melalui channel YouTube kami. Kita kembali ke jalannya bisnis di sini teman-teman semuanya, dan kali ini belum ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan, di mana Sempata disilih berganti satu sama lainnya bergantian untuk merasakan bagaimana posisi kedua dan posisi yang ketiga. Namun kali ini mereka akan fight. Datang lagi dari belakang, nampaknya Manuel Rapp di sana yang berada di urutan keempatnya akan ikut bermain dan mengganggu pergerakan dari Rangga. Dan inilah dia, dilepas saja oleh Rangga. Manuel Rapp dapat mendapatkan posisi ketiganya, sepertinya melebar kembali dari Rapp, dan dia melihat bahwa dia selalu melakukan mistake di zone tersebut, ataupun di line tersebut, ataupun di tikungan tersebut. Yes, Ronnie Subiaco mempertahankan sampai kepada 2 lap yang terakhir. Rangga Natireja fight dengan Manuel Rapp. Manuel Rapp sangat baik tadi. Natireja tadi sempat sedikit late break, namun malah ditahan terus sampai akhirnya Manuel Rapp harus mengambil posisi. Namun sekarang seorang Rangga Natireja sudah berhasil memasuki posisi ketiga, tepat di belakang seorang Ronnie Subiaco. Manuel Rapp mulai ditinggal perlahan demi pelan-pelan, sudah mulai ditinggal di posisi keempat. Sekarang seorang ini dia Rangga Natireja makes his way to the second place, but then Subiaco defending down the inside. They're going side by side, wheel to wheel menuju ke tikungan yang 17. Last lap saudara-saudara, ladies and gentlemen, ini dia lap terakhir dari Pertamina Mandalika Racing Series of the Sports 250cc Community Race 1. The last lap begun right now. Ada Erik Saputra yang sudah terlupakan, tapi terlupakan dalam hal yang positif, di mana dia memimpin sesi ini di race yang posisi yang pertama 14 detik di posisi yang pertama. Ini bisa main-main ya? Beda satu sektor. Betul. Beda satu sektor, dan kita mendapatkan Ronnie Subiaco yang akan dogfight melawan dengan Rangga Natireja dengan Manuel Rapp. Masih belum diketahui. Sebelumnya ada insiden di mana Ray Ratu Korea yang kontak dengan satu pembalap juga tadi untuk fight untuk posisi ketiga. Namun di sini apakah akan terjadi momen yang sama? Is it gonna be a collision between the 3 riders? Tapi gap mulai terlihat di sini. Belum selesai apabila mereka belum melewati tikungan ini. Ini tikungan yang saya maksudkan tadi. Blind crash, Manuel Rapp defending it right away, and then he is now trying to be aggressive on the attack. Ada juga seorang Rangga Natireja yang mencoba untuk fight dengan warna kuningnya di sana, just like a Vale Yellow. He's going for the 10-10 late braking tank. Baik sekali Bung Alex.
Yes, itulah dia kembali lagi mendapatkan kesulitannya di tikungan tersebut sehingga posisinya diambil alih kembali oleh Rangga Nata Direja. Sayang saya bisa melihat di sini nampaknya Manuel Rapp masih memiliki skill dan juga pastinya dia ingin memiliki ambisi yang besar pastinya untuk bisa naik ke atas podium nantinya. This is the final sector untuk para seluruh peserta kita dan kita bisa melihat bersama-sama di sini teman-teman semuanya di mana kita akan menyambut sang juara kita. Inilah dia Mr. Eric Saputra, the last corner untuk dirinya dan kita memastikan untuk dirinya bahwa dia akan naik ke atas podium pertama untuk Sport 250cc Community dan inilah dia selebrasi minimnya finish untuk Mr. Eric Saputra posisi yang pertama. Kita menunggu posisi yang kedua akan datang dari belakang begitu rapat. Inilah dia pergerakan dari Roni dan juga Rangga dan inilah dia yes finish juga sepertinya untuk Roni finish. Itulah dia Roni Subiakto dan juga Rangga Nata Direja. Itulah dia para pemirsa semuanya yang sedang menyaksikan dari live streaming Mandalika atau Pertamina Mandalika Racing Series dan nampaknya ada yang terjatuh satu motor di sana. Ezekiel Tan Lang harus terhenti usahanya untuk bisa menyelesaikan finish di kelas kita kali ini. Baiklah hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan sedikit melihat cuplikan dari highlight dan juga saya akan bertugas menuju ke park firm dan juga menuju ke podium seremoni. Silakan, Rin. Ya, luar biasa sekali di kelas sport 250cc Community Race 1, amazing one. Eric Saputra top, he botted all the riders behind. Top set right away, absolutely amazing. Starting for the P1, put amazing performance going all around the circuit from the start to the finish of the race. Luar biasa sekali. Ini dia top 3 kita di race kali ini. Ada Roni Subiakto, ada Eric Saputra dan juga M. Rangga Nata Direja mendapatkan top 3 di sini. Akan menjadi kado untuk anaknya tercinta Eric Saputra. Luar biasa sekali. So we're still waiting for the park ferme. Masih menunggu park ferme, guys. Oke, sudah di sektor yang terakhir. Mereka akan langsung masuk di pit dan menuju ke park ferme. Once again, big congratulations for Eric Saputra for making it to the P1 of this race. Memuncaki race di Sport 250cc Community dengan gap yang sangat jauh sekali tadi. 10 menit untuk gapnya. Sempat mengecil dari 14 gap total. Ada Roni Subiakto dan juga M. Rangga Nata Direja di posisi kedua dan ketiga. Itu dia top 3 kita di race kita kali ini. 12 minutes 17.2676, 12,17 detik guys. 12 menit total, hampir 13 menit race di kelas kali ini. Tidak terasa 12 menit berlalu begitu saja, cepat sekali.
Oke, kita akan memasuki, tinggal masalah waktu memasuki kelas yang selanjutnya. We're about to jump into the next session, guys. Akan ada race yang selanjutnya, di mana kali ini akan ada National Junior Sport 150cc Under 15. Para talenta muda dan tambahan juga akan ada 31 pembalap. Ingat, 31 pembalap yang akan bertarung di race yang selanjutnya. Ini adalah kelas junior, tapi bukan sembarangan kelas junior, guys. Karena mereka adalah pembalap-pembalap muda atau pembalap-pembalap cilik terbaik untuk nantinya akan diseleksi mengikuti VR46 Academy dengan deadline sampai pada pertengahan musim. Jadi tidak menunggu satu full musim, mereka akan pergi untuk selesai setengah musim. Luar biasa sekali di sini. Kami menyapa semua penonton. Ada 3.000 penonton yang menyaksikan di sini. Semoga sehat-sehat selalu untuk kalian semua yang ada dimanapun kalian berada. Selanjutnya, saya akan mengulangi untuk kalian semua bahwa race berikut akan ada kelas junior 150cc under 15. Jadi akan ada pembalap-pembalap junior untuk bertarung. 32 pembalap, bukan yang akan bertarung nanti. Itu banyak pembalap, ada nama-nama. Dan nampaknya sudah siap untuk podium seremoni kita, dan langsung saya serahkan ke rekan saya Alexander Sitompul. Terima kasih Bung Rio yang bertugas di studio di sana. Dan situasi dan kondisi di podium seremoni sesaat lagi akan segera kita mulai prosesi dari penyerahan piala di sini, dan saya akan segera menyambut para juara-juara untuk 250 community kita. Jadi harap bersabar teman-teman semuanya. Setelah ini juga ada kelas yang paling spektakuler, di mana kelas sporting class menuju ke national sport. Oke, jadi teman-teman semuanya tetap stay tune bersama dengan kami di sini. Dan ayah tercinta kita berhasil memberikan hadiah spesial untuk Baby Nara yang hadir. Asik, nanti kita akan berjumpa di atas. Monggo silakan naik ke atas, bawa Baby Naranya boleh sama mamanya juga boleh. Silakan monggo ke sini. Jadi bagi para seluruh pemirsa dari penonton live channel YouTube-nya Mandalika Racing Series, tetap bergabung bersama dengan kami karena hari ini kita akan menyelesaikan keseluruhan race 1. Jadi teman-teman semuanya enjoy the show, enjoy the race. Bagi para seluruh penonton-penonton setia kita dari Sabang sampai Merauke, dari benua-benua manapun yang menyaksikan secara live channel YouTube-nya Mandalika Racing Series, kita akan melihat persiapan Oke teman-teman semuanya, kita akan segera melakukan prosesi podium seremoni dari Sport 250cc Community, di mana terbaik ketiga saya akan langsung mengundang dengan hormat di sini dengan timnya Ridhani Mani Mulia Jaya jatuh kepada M. Rangga Nata Direjo. Rangga kerja keras dapat posisi 3, diapit terus sama Rapi, betul gak sih? Oh, motornya standar. Wow, fun fact, motor standar. Oke, lanjut terbaik kedua kita dari Wizard Mulia Jaya M1 Ride in Track jatuh kepada Roni Subiakto.
Mantap ini. Defense-nya kokoh. Sesuai ya dengan senyum terbaiknya. Dan terbaik pertama dari timnya Carlos RRS Racing Team memberikan hadiah spesial untuk Baby Nara di ulang tahun yang keduanya dengan podium terbaik pertama jatuh kepada Mr. Eric Saputra. Nara bisa selebrasi sekarang. Gini mah tadi mah beneran. Terus tepukan tangan, keren banget. Oke, saya akan mengundang dengan terbaik yang ketiga yang akan menyerahkan piala perwakilan dari RCB. Silakan kami undang Koko Ryotan untuk bisa menyerahkan piala terbaik ketiga. Koko Ryotan di 2 kali nih terbaik nih. Oke, terima kasih Koko Rio. Yes, pastinya kita terus support rekan-rekan komunitas. Dan terima kasih, nanti kita akan berfoto bersama. Koko Rio boleh di balik layar, terima kasih banyak. Dan terbaik kedua dengan hormat saya undang wakilan dari Yamaha Motorsport, yaitu adalah Bapak Tian Resdiana untuk bisa menyerahkan ke juara 2 kita. Terbaik kedua, Pak Tian silakan izin. Terima kasih. Yes, itu dia di depan tepat. Oke, satu persatu diberikan, goodie bag-nya juga jangan lupa. Oke, Bapak Tian boleh izin karena saya sebentar. Oke, terima kasih. Dan terbaik pertama saya undang dengan hormat selaku dari marketing PT Pertamina Retail. Inilah dia Ibu Laila Budi Rahmani yang akan menyerahkan piala terbaik pertama kita untuk Mr. Eric Saputra. Ibu Laila, tenang. Oke, terima kasih satu persatu. Oke, satu lagi Bu goodie bag-nya. Terima kasih banyak, saya undang dengan hormat Bapak Tian dan juga Bapak Rio untuk bisa berfoto bersama dengan Ibu Laila di sana. Silakan, Ibu Laila boleh di tengah, Koko Rio boleh di sebelah kiri, Bapak Tian di sebelah kanan. Oke, para girl kita boleh silakan diapit, diangkat pialanya tinggi-tinggi. Boleh kita berikan support tepuk tangan yang terbaik untuk 250 Community 3, 2, dan terima kasih banyak. Korio terima kasih, juaranya tetap di tempat. Dan Mas Tian terima kasih banyak, Bu Lela terima kasih banyak. Dan juaranya boleh merapat yuk. Boleh merapat foto bersama. Silakan diabadikan rekan-rekan media. Silakan diabadikan. Oke, terima kasih Bu Lela. Pak Tian terima kasih banyak. Dari Yamaha Motorsport.